Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok tiga. Eh, di sini kami terdiri dari eh, anggota yaitu ada Rifan Reiki, ada Riki Akbar, Aldi Rizaldin, Herni Alivia, dan juga saya sendiri Alvin Prasetya. Pada kali ini kita akan mencoba memaparkan eh, hasil pelaporan bisnis mengenai Green Lunch Box kita. Jadi mungkin akan saya buka dulu pertama dari pendahuluannya ya. Ya, Eh, kita mulai dari objek penelitian. Green Box Lunch merupakan bekal makanan yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan sehingga menjadi objek produk yang potensial untuk dikembangkan. Lalu waktu penelitian ini dilakukan pada awal bulan April. Anggota kelompok juga seperti yang saya sebutkan, rekomendasi sendiri melalui komunitas dukungan peduli lingkungan. Oke, langsung kita masuk ke bab bab kedua. Yang pertama isiannya, yang pertama saya akan bahas mengenai aspek pasar, yaitu bentuk pasar. Di sini pasar yang akan kita masuki adalah pasar online yang terdiri dari konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan mencari alternatif produk ramah lingkungan. Nah, pasar ini bersifat di mana banyak penjual dengan produk yang berbeda-beda, namun kita punya ciri khas sendiri sebagai kelompok tiga, yaitu ramah lingkungan dan karena produknya tidak terbuat dari plastik, jadi Go Green mendukung ramah lingkungan. Lalu berikutnya mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Untuk mengukurnya kita dapat menggunakan data historis penjualan produk ramah lingkungan yang ada di marketplace itu sendiri. Kita menganalisis tren pencarian produk, lalu juga survei konsumen. Kita juga menggunakan alat analisis untuk menganalisa platform marketplace itu sendiri untuk tahu permintaan dan penawaran dari konsumen. Nah, lalu berikutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi sendiri kita menargetkan konsumen berusia 19 sampai 30 tahun, baik pria maupun wanita yang terdiri dari pekerja maupun pelajar yang peduli terhadap lingkungan. Lalu targetnya menargetkan segmen konsumen yang aktif di medsos karena kita memasarkan secara online ya. Dan eh, kita menargetkan mereka-mereka yang sering berbelanja online. Nah, yang pastinya mereka harus punya kesadaran juga terhadap lingkungan karena itu menjadi tujuan utama kita. Lalu positioning sendiri kita jelas-jelas kita menghadirkan solusi untuk bekal makanan terhadap ramah lingkungan dengan kualitas yang bagus, pasti uh, kesadaran kita atas menjaga lingkungan. Lalu dari persaingan di lingkungan sendiri, uh, sepertinya industri ini cukup kompetitif karena banyaknya produk alternatif yang mengklaim ramah lingkungan. Namun produk kita yakin bisa bersaing, menawarkan keunikan berupa bahannya yang non plastik, desainnya juga yang pasti menarik, dan pemasaran yang kreatif melalui media sosial. Karena kita menghadirkan konten juga berupa konten media sosial, kita menjangkau seperti Twitter, kita menjangkau Instagram dan TikTok semacamnya. Lalu juga sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Konsumen yang kita targetkan adalah yang punya sikap positif terhadap produk ramah lingkungan. Mereka cenderung lebih peduli terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan. Untuk menjaga kepuasan konsumen, kita menghadirkan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik. Lalu manajemen pemasaran dari produk, kita tempat bekal makanan, udah jelas-jelas yang promosi kita menggunakan media sosial, melalui konten-konten dan semacamnya. Distribusi kita juga melakukan di media sosial melalui marketplace itu sendiri. Lalu aspek berikutnya, aspek teknik dan teknologi, boleh digeser. udah keganti. Oh, Ah, Berikutnya, yang pertama pemilihan strategi. Strategi yang kita pilih adalah produksi yang mengontrol kualitas dan mengurangi biaya produksi, menggunakan mesin-mesin yang tentunya efisien dan juga ramah lingkungan. Jadi selain kita menghadirkan produk yang
Ramah lingkungan, kita juga nggak menghasilkan limbah yang berlebih dari produksi mesin itu, melalui mesin itu. Lalu pemilihan dan perencanaan produk eh, menggunakan pasti ramah lingkungan ya. Lalu desainnya tentunya ergonomis dan menarik untuk target. Lalu rencana kualitas kita juga menerapkan kualitas yang tinggi untuk memastikan produk bisa eh, sesuai dengan harapan konsumen. Lalu teknologi yang dipilih tentunya harus efisien untuk mendukung produksi ramah lingkungan seperti yang tadi saya bilang. Lalu berikutnya rencana kapasitas produksi, kita menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar nih, dari kapasitas kecil sampai ditingkatkan seiring dengan permintaannya. Lalu berikutnya perencanaan letaknya, letak pabrik berlokasi dengan dekat dengan bahan baku kalau bisa, jadi lebih mudah untuk aksesnya. Lalu tata letak, perencanaan tata letak itu uh, intinya produk yang kita punya, pabrik yang kita punya itu alur produksinya efisien. Jadi kita memperhatikan keselamatan kerja pekerjanya juga. Lalu dari perencanaan jumlah produksi, lagi-lagi kita akan melakukan analisis ya dengan analisis marketplace. Jadi kita tahu permintaannya berapa, jadi kita akan sesuaikan dengan uh, permintaan itu sendiri. Lalu dari persediaan sendiri, kita menggunakan sistem manajemen just in time. Jadi untuk mengurangi biaya penyimpanan dan kelebihan stok, jadi benar-benar berdasarkan by request aja. Jadi kita biar nggak terlalu berlebih stok yang menumpuk. Lalu pengawasan kualitas produk, kita lakukan pengawasan secara berkala ya dengan dari tahap bahan baku sampai jadi, itu melibatkan quality control dan segala macam. Kita memastikan tim kita uh, melakukan analisis yang tepat untuk mencapai standar kualitas diterapkan. Oke, itu aja dari saya paling untuk bab Ya, 2 mengenai aspek-aspek tersebut. Selanjutnya silakan Mas Rifan. eh, ya siap. Terima kasih Mas Alvin. Selanjutnya, bentar, bab 2 isi tentang, dibuka dulu, tentang rencana kapasitas produksi. Jadi di sini kami akan membuat sistem pre-order terkait pembuatan produksi yang ada di Green Lounge Box. Setiap satu box Green Lounge eh, tersedia dengan budget sekitar 30.000 sampai 40.000, sehingga tidak membebani biaya produksi yang akan direncanakan. Kedua, perencanaan letak pabrik. Perencanaan letak pabrik akan dilaksanakan setelah produksi mencapai 1.000 sampai 10.000 item, dengan catatan pabrik yang ada di sekitar Bandung ramah lingkungan. Yang ketiga, perencanaan tata letak atau layout. Perencanaannya meliputi berbanyak hal, seperti lingkungan di sekitar, eh, misalnya jalan, lingkungan warga, dan akses untuk SDA. Keempat, perencanaan jumlah reproduksi. Perencanaan jumlah produksi seperti yang tadi sudah dijelaskan, perencanaannya adalah 1.000 item sampai 10.000 item. Yang kelima, manajemen persediaan akan dilakukan setelah rencana kapasitas produksi, perencanaan jumlah produksi sudah jalan,
akan dimulai sesuai dengan sistem yang berlaku. Yang keenam, pengawasan kualitas produksi. Pengawasan kualitas produksi akan dilakukan oleh staf quality control untuk melihat apa ada di produk tersebut ada cacat atau kualitas yang menurun. Ya, selanjutnya aspek manajemen. Aspek manajemen ini mengimplementasikan bisnis secara rutin. Perencanaannya menetapkan tujuan bisnis, strategi, dan rencana tindakan untuk ketujuan tersebut. Melibatkan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, seperti penjadwalan, alokasi, dan anggaran. Perorganisasian menentukan struktur organisasi yang tepat, membagi tugas dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa sumber daya manusia dan materi tersedia untuk menjalankan proyek bisnis dengan efisien. Ketiga, pergerakan. Menggerakkan tim dan sumber daya untuk melaksanakan rencana dengan efektif, termasuk memberikan arahan, motivasi karyawan, dan mengatasi hambatan yang akan timbul selama implementasi. Aspek manajemen ada dua. Pertama, pembangunan proyek. Pembangunan proyek tersebut dilakukan setelah pabrik produksi yang tidak cukup untuk memadai produksi selanjutnya. Misalnya, produksi yang akan dilakukan adalah 1.000 item sampai 10.000 item. Apabila perusahaan kami sudah melebihi 10.000 item, maka pembangunan proyek akan segera dilakukan segera. Yang kedua, implementasi bisnis. Bisnis kita tidak hanya launch box, screen, ada juga seperti botol minuman ataupun barang-barang yang bisa berguna, tetapi terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, sekarang itu Kang Riki dulu atau Kang Bentar? Baik, terima kasih Kang Rifan ya. Ya, sama-sama. Untuk yang aspek sumber daya manusia ini, yang pertama ini ada perencanaan SDM, di mana dalam perencanaan SDM ini kita sangat membutuhkan karena dalam usaha ini hanya karyawan yang dalam proses produksi dari usaha pack and bake ini. Jadi kita membutuhkan benar-benar karyawan sehingga kita memerlukan dalam perencanaan SDM sendiri. Yang kedua adalah analisis pekerjaan, di mana bertugas mengumpulkan informasi tentang tugas dan tanggung jawab dari setiap posisi karyawan, keterampilan yang diperlukan serta kondisi kerja, deskripsi pekerjaan yang rinci, dan spesifikasi pekerjaan yang membantu dalam proses rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga sendiri, rekrutmen, seleksi, dan orientasi, di mana mengiklankan posisi karyawan yang dibutuhkan di berbagai platform pekerjaan atau rekrutmen, menyeleksi kandidat melalui wawancara dan tes psikologi, dan memberikan orientasi kepada karyawan baru tentang budaya perusahaan, prosedur, operasional, dan tanggung jawab di toko atau orientasi. Yang keempat selanjutnya adalah produktivitas. Mengukur produktivitas karyawannya dengan menggunakan metrik seperti jumlah panggilan yang ditangani per jam dan tingkat penyelesaian masalah pelanggan. Untuk meningkatkan produktivitas, mereka memperkenalkan perangkat lunak baru yang membantu agen dalam mengakses informasi pelanggan dengan lebih cepat dan akurat. Next selanjutnya. Kelima adalah pelatihan dan pengembangan.
Program pelatihan untuk karyawan barunya tentang karyawan baru tentang peraturan yang ada ditetapkan bagi pekerja produk kami dan layanan pelanggan. Selain juga mengadakan program pengembangan kepemimpinan untuk karyawan senior yang diidentifikasi memiliki potensi untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi atau lebih atas. Keenam adalah prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja tahunan di mana kinerja setiap karyawan dievaluasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya karyawan dengan sales paling tinggi akan diberikan reward atau apresiasi atas kerja kerasnya. Yang ketujuh adalah kompensasi. Perusahaan kerja kami memberikan apresiasi berupa bonus dan free product eco-friendly bagi karyawan yang memiliki prestasi kerja. Kedelapan adalah perencanaan karir, di mana perusahaan kami memberikan program perencanaan karir bagi karyawan yang melibatkan penilaian keterampilan dan minat, serta bimbingan untuk mencapai tujuan karir mereka. Juga menyediakan jalur karir yang jelas dan kesempatan untuk rotasi pekerjaan guna mengembangkan keahlian karyawan di berbagai bidang. Next. Yang kesembilan adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Mengatur area kerja dan peralatan agar sesuai dengan prinsip ergonomi untuk mengurangi resiko cedera akibat gerakan berulang atau posisi kerja yang tidak nyaman. Seperti menyediakan kursi yang mendukung punggung dan meja kerja yang sesuai tinggi, melakukan pelatihan tentang keamanan cyber, serta mengenali dan menghindari phishing. Pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat dan praktek terhadap untuk menjaga kerahasiaan dari data pelanggan sendiri. Yang ke-10 ada pemberhentian, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, karena restrukturisasi bisnis. Mereka memberikan paket pesangon yang layak, program outplacement untuk membantu karyawan yang diberhentikan dalam mencari pekerjaan baru apabila terjadinya PHK, diakibatkan oleh kelainan karyawan yang berulang, maka akan ada sanksi yang lebih lanjut. Untuk aspek finansial sendiri, yang pertama adalah ada kebutuhan dana dan sumbernya. Pembelian inventaris, stok produk eco-friendly seperti tas belanja daur ulang, produk utama tempat bekal ramah lingkungan, yang menggunakan tanpa desain dari plastik sendiri. Dan pengembangan platform e-commerce, meningkatkan situs web untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, integrasi pembayaran online dan pengelolaan inventarisir. Terus ada pemasaran dan promosi, di mana kampanye digital di media sosial, iklan Google, dan kerjasama dengan influencer yang mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Lalu ada logistik dan pengiriman, biaya pengemasan ramah lingkungan dan pengiriman produk ke pelanggan. Dana sendiri dapat berasal dari berbagai macam, antara lain modal sendiri, investasi dari pendiri dan pemilik, ada juga pinjaman dari bank, pinjaman usaha kecil dengan bunga yang rendah, dan ada modal ventura ataupun investasi dari individu atau perusahaan yang tertarik pada bisnis ramah lingkungan. Juga ada juga namanya crowdfunding, kampanye di platform crowdfunding untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang mendukung inisiatif dari eco-friendly sendiri. Yang kedua, dalam aspek finansial, kita ada aliran kas atau disebut juga cash flow. Aliran kas ini dibagi menjadi beberapa, yaitu aliran kas masuk, penerimaan dari penjualan produk, dana dari investor, dan pendapatan dari program afiliasi atau iklan. Yang kedua ada aliran kas keluar, pembayaran untuk pemasok, biaya pengembangan situs web, pengeluaran pemasaran, gaji karyawan, biaya pengiriman, dan pengeluaran operasional lainnya. Manajemen aliran kas yang efektif penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendukung operasional serta pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga dalam aliran kas adalah biaya modal atau cost of capital, di mana terdapat biaya utang jika perusahaan mengambil pinjaman bank sebesar 100 juta dengan bunga 5% per tahun. Biaya hutangnya adalah 5 juta per tahun. Ada juga biaya ekuitas jika investor menginvestasikan 100 juta dan mengharapkan pengembalian 10% per tahun, maka biaya ekuitasnya adalah 10 juta per tahun. Yang keempat ada perihal kepekaan, sensitive analysis, di mana ada harga produk, bagaimana perubahan harga produk eco-friendly sebesar 10% mempengaruhi penjualan dari laba bersih. Ada biaya pemasaran, ada dampak peningkatan atau pengurangan anggaran pemasaran sebesar 20% terhadap volume penjualan. Juga ada tingkat bunga, di mana pengaruh kenaikan atau penurunan tingkat bunga, pinjaman terhadap biaya utang, dan keuntungan bersih. Yang kelima adalah pembelian investasi. Bisa dari leasing, dengan perusahaan mempertimbangkan untuk menyewa
gudang penyimpanan untuk produk mereka daripada membeli gudang. Leasing mungkin lebih menguntungkan karena mengurangi pengeluaran modal awal dan memberikan fleksibilitas. Atau bisa juga beli dengan memutuskan untuk membeli perangkat lunak manajemen inventaris yang akan digunakan dalam jangka panjang. Karena ini dianggap lebih hemat biaya daripada menyewa perangkat lunaknya sendiri. Dan ada urutan prioritas proyek bisnis, di mana proyek pengembangan situs web, prioritas utama untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan konversi penjualan. Ada kampanye pemasaran digital dengan prioritas kedua untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan yang peduli lingkungan. Yang ketiga ada investasi dalam logistik ramah lingkungan, di mana prioritas ketiga untuk memastikan pengemasan dan pengiriman produk tetap sesuai dengan nilai-nilai ramah lingkungan perusahaan. Baik, terima kasih. Dilanjut dengan tim yang lain. Oke, siap. Selanjutnya Aldi, silakan. Oke, terima kasih. Ini udah ini ya, aspek ekonomi. Bentar. Aspek ekonomi sosial dan politik. Aspek ekonomi ini meliputi segala hal yang terkait dengan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat atau negara. Sisi rencana pembangunan nasional ini mencakup tujuan strategi dan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk memandu pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dalam jangka panjang. Sisi distribusi nilai tambah, fokus pada bagaimana nilai tambah dihasilkan, didistribusikan dan dinikmati oleh berbagai pihak dalam rantai produksi dan distribusi. Sisi investasi per tenaga kerja ini menyoroti seberapa efisien investasi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hambatan di bidang ekonomi ini termasuk faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi seperti ketidakstabilan politik, kurangnya infrastruktur, peraturan yang berlebihan dan lain-lain. Dukungan pemerintah ini mencakup kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk insentif fiskal, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya. Dukungan pemerintah ini mencakup kebijakan program yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk insentif fiskal, infrastruktur, pendidikan, dan lainnya. Aspek sosial ini meliputi dampak kebijakan ekonomi dan politik terhadap masyarakat seperti tingkat kesenjangan sosial, kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, dan juga lain-lain. Aspek politik ini menyoroti bagaimana faktor politik mempengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk stabilitas politik, hubungan internasional, dan kebijakan perdagangan. Boleh lanjut. Perilaku bisnis bisa merupakan pelaku bisnis bisa berupa individu, kemitraan atau perusahaan. Identitas pelaksanaan bisnis meliputi nama, alamat, nomor kontak, dan informasi terdekat. Jenis bisnis yang akan dilaksanakan dapat beragam, mulai dari pelayanan manufaktur hingga perdagangan. Lokasi bisnis dapat ditentukan berdasarkan pasar target, ketersediaan sumber daya, dan strategi pemasaran. Waktu pelaksanaan bisnis bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar, bisa harian, musiman, atau jangka panjang. Cara pelaksanaan bisnis melibatkan perencanaan, pemasaran, operasional, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan rencana bisnis yang telah dibuat. Sekian dari saya, boleh kembali ke moderator.
Terima kasih, Saudara Aldi. Selanjutnya, Saudara Teh Herli. Oke, untuk aspek lingkungan hidup, menilai kelayakan rencana bisnis perusahaan berbahan bioplastik dari aspek AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, ada identifikasi lingkungan hidup, meliputi dampak pada sumber daya alam seperti bahan baku, analisis asal bahan baku bioplastik, metode budidaya, dan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya ada energi, analisis konsumsi energi selama proses produksi, termasuk penggunaan energi terbarukan. Air, analisis penggunaan air selama proses produksi, seperti pengolahan air limbah dan potensi pencemaran air. Dampak pada ekosistem, keanekaragaman hayati, analisis dampak produksi bioplastik terhadap keanekaragaman hayati di sekitar area budidaya, bahan baku, atau lokasi produksi. Habitat alam, analisis dampak produksi bioplastik terhadap habitat alam seperti hutan, lahan basah, dan terumbu karang. Dampak pada kesehatan manusia, kesehatan pekerja, analisis risiko kesehatan pekerja selama proses produksi termasuk paparan bahan kimia berbahaya dan emisi gas beracun. Kesehatan masyarakat, analisis potensi dampak kesehatan masyarakat dari pengguna produk bioplastik seperti mikroplastik dan bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada evaluasi dampak lingkungan. Menentukan tingkat keparahan dampak, mengkategorikan dampak lingkungan sebagai tidak signifikan, ringan, sedang, atau berat berdasarkan kriteria yang jelas. Menilai risiko dampak, menganalisis kemungkinan terjadi dampak lingkungan dan konsekuensinya. Menerapkan mitigasi dampak, merumuskan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan dampak lingkungan yang diidentifikasi. Yang ketiga ada perbandingan dengan alternatif. Membandingkan dampak lingkungan rencana bisnis dengan alternatif lain seperti penggunaan bahan baku tradisional atau teknologi produksi yang berbeda. Memilih opsi yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat ada kesimpulan dan rekomendasi. Menentukan kelayakan rencana bisnis berdasarkan analisis AMDAL, merekomendasikan perubahan atau penyesuaian rencana bisnis untuk meminimalisir dampak lingkungan. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi. Membuat rencana pemantauan dan evaluasi untuk melacak efektivitas mitigasi dampak lingkungan, melakukan audit lingkungan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan berbahan bioplastik dapat memastikan bahwa rencana bisnis ini ramah lingkungan dan akan berkelanjutan. Lanjut. Untuk kesimpulannya, laporan bisnis Pack and Bake menunjukkan bahwa perusahaan memiliki model bisnis yang kuat dengan target pasar yang jelas dan strategi yang terdefinisi dengan baik untuk mencapai pelanggannya. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan produk yang inovatif dan ramah lingkungan, serta menyediakan layanan pelanggan yang excellent. Pack and Bake memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri bahan bioplastik. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, perusahaan dapat memperluas jangkauannya dengan memasuki pasar baru dan pengembangan produk baru. Yang kedua, Pack and Bake dapat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produknya dan membuatnya lebih kompetitif. Yang ketiga, ada perusahaan dapat memperkuat hubungannya dengan mitra utama dan pelanggannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, mungkin saya izin menambahkan sedikit. Yang terpenting dari apa yang kami sajikan di produk kami, kita nggak hanya menjual sebuah produk aja, tapi selain dari itu kita punya misi penting sebagai kelompok 3, yaitu mengajak masyarakat untuk sama-sama
mengenai sama-sama sadar atas pentingnya menjaga sebuah lingkungan. Jadi selain mereka bisa mengonsumsi barang dengan membeli barang kita, mereka juga bisa sadar dari barang tersebut mereka turut andil dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik ke depannya. Paling itu karena kita punya produk dari bioplastik itu sendiri yang kita sama-sama dari kelompok 3 berharap bahwa dengan adanya produk ini kita juga bisa membantu menciptakan kesadaran lingkungan yang lebih baik ke depannya. Paling itu tambahan dari saya, mungkin dari rekan-rekan lainnya ada yang mau menambahkan? Sepertinya sudah cukup karena waktu Zoom sudah mencapai batas. Mungkin dari Oke, kelompok kalau 3, begitu, oke, oke, silakan kalau begitu, ditutup. oke, kalau begitu saya tutup. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan saya karena sudah sempat hadir dan sudah memberikan pemaparan yang luar biasa. Sangat bagus pemaparannya dari rekan-rekan saya. Dan juga terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan. Semoga dari sini kita sama-sama sadar ya mengenai pentingnya lingkungan juga. Paling itu saja yang kita bisa sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu udah selesai ya. Terima kasih ya teman-teman.